I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Perang Pattimura. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda tahun 1817, kegiatan monopoli di Maluku kembali diperketat. Selain penyerahan wajib, masih juga harus dikenai kewajiban kerja paksa. Penyerahan ikan asin, dendeng, dan kopi. Jika ada penduduk yang melanggar, maka akan ditindak tegas, ditambah lagi dengan sikap arogan dan sewenang-wenang dari residen Saparua. Suatu ketika, Belanda memesan perahu orang baik kepada nelayan, tetapi Belanda tidak mau membayar perahu itu dengan harga yang pantas. Bahkan perahu orang baik diserahkan pada pemerintah Belanda, tidak pernah dibayar. Oleh karena itu, para pembuat perahu mengancam akan mogok jika tidak dibayar. Presiden Saparua, Van den Broek, menolak tuntutan rakyat itu. Hingga akhirnya kejadian itu menyebabkan kebencian rakyat Maluku semakin menjadi-jadi. Menanggapi kondisi yang demikian, para tokoh dan pemuda Maluku melakukan serangkaian pertemuan rahasia di Pulau Haruku, yaitu pulau yang dihuni oleh orang-orang. Lanjutkan ke Pulau Saparua, yaitu pulau yang dihuni oleh orang-orang Kristen pada tanggal 14 Mei 1817. Dari pertemuan itu disimpulkan bahwa rakyat Maluku tidak ingin terus menderita di bawah keserakahan dan kekejaman Belanda Thomas Matulesi, yang kemudian terkenal dengan gelar yang Pattimura dipercaya sebagai pemimpin gerakan perlawanan dimulai dengan menghancurkan kapal-kapal Belanda di pelabuhan para pejuang Maluku, kemudian menuju benteng Dordrecht. Ternyata di benteng itu sudah berkumpul pasukan Belanda. Dengan demikian, terjadilah pertempuran antara para pejuang Maluku melawan pasukan Belanda. Dalam perang itu, pasukan Belanda dipimpin oleh Presiden Van den Broek, sementara kepada pihak pejuang dipimpin oleh tokoh-tokoh lain seperti Christina Mata Tiahau, Thomas Patiwail, dan Lukas Latumasina. Dalam waktu yang hampir samaan, para pejuang Maluku satu persatu dapat memanjat masuk ke dalam benteng. Presiden dapat dibunuh dan benteng Dordrecht dapat dikuasai oleh para pejuang Maluku. Belanda kemudian mendatangkan bantuan dari Ambon dipimpin oleh Mayor Best, namun dapat digagalkan oleh pasukan Pattimura. Selanjutnya, Pattimura memusatkan perhatian untuk menyerang benteng Zelandia. Di Pulau Haruku melihat gelagat itu, maka pasukan Belanda memperkuat pertahanan benteng. Di bawah komandannya, rute patroli juga harus diperketat. Oleh karena itu, Pattimura gagal menembus benteng Zelandia. Bulan Agustus 1817, Saparua diblokade benteng Dordrecht, dikepung disertai tembakan meriam. Daerah di kepulauan itu jatuh kembali ke tangan Belanda. Tetapi pada bulan November, beberapa pembantu Pattimura tertangkap, seperti Kapitan Paulus Tiahau, yaitu ayah dari Christina Marta Tiahau, yang kemudian dijatuhi hukuman mati. Mendengar peristiwa ini, Christina Marta Tiahau marah dan segera pergi ke hutan untuk bergerilya. Setelah 6 bulan pemimpin perlawanan, akhirnya Pattimura pun tertangkap pada tanggal 16 Desember 1817. Pattimura dihukum gantung di alun-alun kota Ambon. Christina Marta Tiahau yang berusaha melanjutkan perang gerilya akhirnya juga ikut tertangkap. Ia tidak dihukum mati, tetapi bersama 39 orang lainnya dikirim ke Jawa sebagai pekerja rodi.